Oke Pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Kita gaskeun informasi P-Networknya. Oke, jadi sebenarnya dari semalam sih Mang Adun pengen buat video ya. Ini cuman bisanya pagi ya, tidak apa-apa. Mungkin nanti siang Mang Adun udah sempet upload videonya ya. Jadi di video yang kemarin itu soal kepastian di kuartal 1, di sini sudah ada Pak Wahyu Andini ini berkomentar ya, masih rencana. Coba lihat di X atau Twitter ya. Nah, ini yang menyebabkan Mang Adun penasaran gitu kan, dari semalam tuh pengen tahu apa sih yang ada di X tuh yang dimaksud Pak Wahyu Andini gitu kan. Dan Mang Adun juga udah sempet scroll lihat-lihat yang diposting beberapa pioner, juga tidak ada yang signifikan yang bisa dikatakan sebagai clue bahwasanya kuartal 1 open market itu adalah masih rencana. Oke, jadi ya Mang Adun malah menemukan Picor Team yang ngepost itu terbaru. Bahkan dari sini Mang Adun jadi bisa tahu, tadi sempat buka aplikasi penambangan itu ada update terbaru ya. Oke, jadi daripada penasaran ya, Mang Adun juga masuk ke langsung saja akun Picor Team di sini ya. Dulu tuh apa sih, setiap Mang Adun masuk ke sini ya pernah ngepost juga di sini, berjalan terus pengikutnya. Sekarang sudah 3.500.000 ya. Itu 903. Waktu dulu tuh Mang Adun kembali terus nambah, nggak tahu kalau sekarang ya. Nanti kita lihat setelah ini, oke? Jadi Mang Adun penasaran, pengen tahu ya, karena dari kemarin juga ada postingan ini nih. Ini kan beda sama yang di dashboard kemarin sebelumnya ya, pioner biar tahu juga di sini mengapa kita perlu mengurangi kesenjangan antara jumlah pioner yang telah di KYC dan yang bermigrasi ke mainnet. Karena kita ingin memasukkan sebanyak mungkin dari mereka ke dalam open network. Oke, jadi di sini nih barangkali ada yang bertanya ya gitu, kenapa sih KYC sampai 18 juta sementara migrasi hanya 8 juta gitu kan. Nah, di sini kenapa katanya kan ini perlu dikurangi. Artinya nanti KYC terus berjalan, migrasinya juga jangan sampai ketinggalan gitu loh. Nah, artinya Picor Team ingin memasukkan sebanyak mungkin pioner ke dalam open network. Oke, paham ya? Jadi penguluran waktu yang terjadi selama ini juga salah satu penyebabnya ada di sini. Dan ya Mang Adun lihat yang tadi dimaksud oleh Pak Wahyu Andini masih dalam tahap rencana, belum ada juga Picor Team di sini katakan ya. Oke, kita masuk ke postingan yang terbarunya ya, yang di sini nih. Ini juga sama, atau kita langsung OTW saja ya ke di sini, nggak ada. Ini yang biasa ya. Tuh kamu selalu ini yang sudah ya. Oke, kita langsung OTW ke aplikasi penambangan aja ya. Ini nggak ada nih Pak Wahyu Andini, nggak tahu yang dimaksudkan rencana dan masih rencana itu yang pas tahap mananya gitu loh. Bahkan di sini ketika Mang Adun terjemahkan ya, ini jelas open network kuartal 1 core team langsung yang ngomong. Oke, nggak ada nih istilah kata Picor Team di sini ya. Kita terjemahkan jaringan terbuka kuartal 1 2025. Nah, di sini rinciannya kan. Nah, di sini rinciannya silakan baca sama pioner. Tapi Mang Adun tetap fokus. Di sini tidak ada yang Picor Team sampaikan rencana. Misalkan di sini tulisannya harusnya jaringan terbuka kuartal 1 2025 masih rencana, atau rencana jaringan terbuka kuartal 1 2025. Nggak ada kan? Ini Picor Team langsung yang ngomong jaringan terbuka kuartal 1 2025 gitu ya. Nah, perkara itu soal komentar Pak Wahyu Andini yang mengatakan masih rencana di X, nggak tahu tuh rencana siapa ya, karena di sini Picor Team tidak punya rencana lagi gitu loh. Itu langsung jaringan terbuka, artinya ya di jaringan kuartal 1 itu bukan rencana lagi, itu sudah bisa dipastikan gitu loh. Ya sekarang memang lagi dalam tahap persiapan seperti itu bukan rencana. Itu bisa dikatakan seperti ini ya, siap nggak siap gitu loh.
Tuh, kuartal 1 itu harus jadi gitu. Karena apa? Sekarang ya berjalan apa-apanya, yang migrasinya berjalan, GWC-nya berjalan, terus juga banyak hal yang Picor Team siapkan, dan termasuk di terbaru di sini ya, yaitu soal aplikasi utilitas yang selama ini kita pertanyakan juga ya. Di sini kita terjemahkan, oke, aplikasi mainnet. Ya, ini juga sama, termasuk yang dipersiapkan oleh Picor Team, termasuk dalam antarmuka ekosistem. Di sini antarmuka ekosistem, pelajari lebih lanjut. Terus Picor Team di sini mengatakan sebagai bagian dari persiapan untuk Open Network pada kuartal 1 2025. Nah, jadi gini loh, ini kan persiapan, Picor Team mengatakan. Tapi kalau misalkan sebagai bagian dari persiapan atau rencana Open Network, kalau rencana ya maaf ya, itu bisa saja gagal ya. Tapi kalau udah siap-siap, itu menurut Mang Adun udah 99%. Ibarat Mang Adun siap-siap nih ya, di luar tuh motor udah siap ya kan. Mau kemana Mang? Mau belanja misalkan, ya tinggal ngegas motornya. Ya gitu loh Pioner. Oke ya, jadi di sini kita lanjutkan ya. Pi Network membuat aplikasi mainnet Pi dapat diakses melalui antarmuka ekosistem di Pi Browser. Sebanyak 20 aplikasi Pi awal disertakan. Dengan lebih banyak aplikasi yang akan hadir di masa mendatang, para pelopor dapat menjelajahi aplikasi mainnet ini. Nah, di sini perlu Mang Adun garis bawahi ya, tetapi hati-hatilah dan gunakan dengan resiko Anda sendiri karena aplikasi tersebut tidak dikembangkan atau didukung oleh Pi Network. Pengembang harus mempersiapkan aplikasi Pi mereka dan mengajukan permohonan untuk disertakan dalam antarmuka melalui portal pengembang Pi. Ketuk pelajari lebih lanjut di sini ya untuk detail lebih lanjut tentang pembaruan. Oke, kita akan baca lebih lanjutnya ya di sini karena tadi Mang Adun juga nantilah kita ini dulu ya, baca selengkapnya dulu. Oke. Masuk ke minempi.com di sini ya. Di sini masuk ke minempi.com dengan tema yang ingin disampaikan oleh Picor Team, yaitu perluasan antarmuka ekosistem jaringan Pi yang menarik. Ya, titik 2 menyambut aplikasi mainnet. Oke. Ya, jadi intinya banyak nih ya aplikasi yang siap di OTW-kan seperti itu, tapi tetap masih dalam proses ya. Diharapkan nih pengembang ada gerakan kalau pengen gabung seperti itu ya. Ekspansi menarik antarmuka ekosistem jaringan Pi menyambut aplikasi mainnet. Di sini sedikit ya. Tuh, gak usah banyak-banyak, bagus. Oke. Yang penting padat, singkat ya. Di sini Picor Team menyampaikan Pi Network merilis antarmuka yang membuat aplikasi mainnet Pi dapat diakses melalui Pi Browser. Antarmuka ekosistem diperluas untuk menggabungkan aplikasi mainnet, melanjutkan misi Pi untuk memberdayakan pioner dan pengembang dengan utilitas dan peluang baru. Oke, ada istilah peluang baru di situ ya. Kelompok pertama yang terdiri dari 20 aplikasi mainnet Pi ini telah diluncurkan dan menjadi dasar untuk penyertaan lebih banyak aplikasi Pi dan rilis antarmuka ekosistem mainnet berikutnya. Oke, jadi 20 aplikasi itu sama Picor Team anggap sebagai contoh ya, gitu loh. Jadi ada nantinya itu untuk lebih banyak aplikasi lagi yang bergabung gitu. Sebelumnya ekosistem interface-nya menampilkan aplikasi testnet, tempat aplikasi dapat diuji dan disempurnakan. Pengaturan ini memberi kesempatan kepada pengembang Pi dan pioner untuk mengeksplorasi fungsionalitas dan memberikan umpan balik dalam lingkungan pengujian. Oke, kita tahu ya, bisa-bisanya kita kan
secara ngasih bintang, terus berkomentar seperti itu umpan balik kepada Picor Team ya, sehingga ya antar pengembang, pioner dan Picor Team itu bersinergi di situ ya. Terus pembaruan ini untuk pertama kalinya menyediakan akses yang lebih mudah bagi pioner ke aplikasi Mainnet Pi. Tempat Pi asli di Mainnet dapat ditransaksikan untuk barang dan layanan asli. Ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan ekosistem aplikasi untuk Open Network, dan kami sangat antusias untuk melihat bagaimana pioners akan berinteraksi dengan aplikasi Mainnet ya. Karena kemarin-kemarin kita secara masih di testnet saja sudah antusias ya, apalagi ini udah masuk di interaksi dengan aplikasi Mainnet seperti itu. Jadi Picor Team ya seperti biasa ya, itu inklusivitas atau mengajak pioners untuk terus ya itu bergabung, terus bekerja sama dalam membangun Pi Network seperti itu ya, termasuk dengan mengakses beberapa aplikasi yang ada di dalam di sini ya, Pi Network dan Pi Browser gitu. Karena apa, beberapa kali Picor Team kayak waktu zamannya Pirated Forum, terus setiap ada aplikasi baru profil ya, itu selalu Picor Team dengan bahasanya yang terkesan gitu kan, supaya kita tuh mau gitu loh belajar gitu kan, terus mengaplikasikan, mengoperasikan gitu sama-sama ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuannya adalah untuk membuat sebanyak mungkin aplikasi Mainnet Pi dapat diakses melalui Pi Browser. Ini adalah bagian dari penyediaan ekosistem Mainnet bagi para pioner dan publik, dan penting untuk meningkatkan ekosistem Mainnet dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ketika para pioner menemukan atau menggunakan aplikasi ini, tanggung jawab untuk memeriksa aplikasi dan menilai risiko yang terkait dengan setiap aplikasi Pi berada di tangan masing-masing pioner. Tanggung jawab yang sama yang dimiliki seseorang ketika menggunakan situs web tradisional di browser umum atau aplikasi Web3 di jaringan kripto lainnya. Oke, jadi ada yang mengadu tangkap di sini ya, yaitu tentang nyambung berarti dengan apa yang disampaikan oleh Picor Team di sini ya, yaitu keterikatan antara pioner dan pengembang. Di sini maksudnya itu pioner supaya ketika sudah masuk ke situ, ada istilah di sini menilai risiko yang terkait dengan setiap aplikasi. Nah, jadi kalau misalkan gini ya, pioner itu pengennya yang seperti apa aplikasinya gitu loh, itu bisa komen ya, terus juga ya bisa ngasih like kan, kita tahu ya di sana lah ya, itu udah sering mengadu nunjukin gitu. Terus nanti ada yang minta dibuatkan videonya lagi gitu kan, nggak apa-apa, tapi ya belajar aja buat yang baru-baru, lihat-lihat video mengadu yang lama-lama ya itu. Nah, nanti itu tuh jadi pertimbangan untuk para pengembang seperti itu ya. Karena apa? Karena Picor Team juga itu menerima masukan gitu dari pioner. Artinya ini yang dimaksud tadi oleh Maudun bersinergi. Jadi ketiga peran di sini antara Picor Team, pengembang dan pioner itu sama-sama memanfaatkan aplikasi Mainnet untuk nantinya bisa diaplikasikan, dioperasikan secara antarmuka, ekosistemnya itu berjalan dengan mulus dan lancar gitu ya. Oke, jadi ya mirip-mirip katanya ya itu dengan yang sudah-sudah itu. Terus oke, di sini ada catatan ya, para pelopor harus memperhatikan bahwa Pi Network tidak dan belum memverifikasi, mengevaluasi, mendukung atau meninjau aplikasi ekosistem yang tersedia untuk diakses melalui Pi Browser untuk alasan atau tujuan apapun. Penggunaan aplikasi ekosistem ini merupakan resiko Anda sendiri, dan kami sangat menganjurkan Anda untuk berhati-hati saat menggunakannya. Oke, ya ini juga perlu mau garis bawahi, jangan sampai membagikan perasa sandi ya. Tetap ini Picor Team apa namanya ya, mewanti-wanti atau mengingatkan
dapatkan. Seperti itu, membagikan proses sandi, karena kan kita tidak tahu tuh ya. Seperti di video sebelumnya sudah menunjukin, yaitu ada di map Opay itu terdapat checklist berwarna ungu. Nanti kita akan lihat lagi di sana. Tadi mau sempat spill ya sebentar. Oke, ada perubahan nampaknya. Di sini kita lanjutkan dulu menampilkan aplikasi ini pada UI ya, ekosistem DP Browser merupakan bukti penekanan Pi Network dalam menciptakan utilitas Pi, menyediakan aplikasi bagi pioner, mendukung pengembang dan mempromosikan pengembangan aplikasi yang luar biasa. Oke, merupakan bukti penekanan. Jadi penekanan di sini ya bisa bermaksud kepada pengembang yang emang sudah dari lama nih, kabarnya ya Picor Team tuh selalu gitu loh. Karena apa? Kalau emang benar-benar ingin gabung dengan Pi Network, ayo gitu loh. Ya, disempurnakan, jangan sampai itu nantinya itu malah membahayakan pioner. Nantinya malah ketika sudah benar-benar bisa di OTW-kan, itu pembaruannya lamban. Kan itu gitu loh. Jadi ayolah gitu, para pengembang tuh ya harusnya gitu kan bener-bener disiapkan kalau emang serius. Apalagi nih bagi para yang pernah para pengembang ya gitu, duta pengembang yang pernah ikut hackathon khususnya gitu ya. Ya kalau udah menang mah itu udah tinggal disempurnakan. Banyak lah ya gitu yang udah menang itu, mau udah pernah spill di video-video sebelumnya itu banyak. Nah ini bagi yang pernah ikut tapi nggak menang gitu, jangan kecewa ya, seperti itu. Lanjutkan langkah untuk kalau emang mau gabung dengan Pi Network. Oke, di sini ngomong soal langkah Picor Team juga menyebutkan ada diksi langkah-langkah berikutnya bagi pengembang. Oke ya, bener ya. Tadi ini udah kan ya, menampilkan aplikasi ya, betul ya. Langkah berikutnya bagi pengembang dengan disertakan aplikasi mainnet dalam UI ekosistem, pengembang harus terus meningkatkan aplikasi mereka. Ada istilah harus di situ. Baik aplikasi Anda ada di mainnet atau tidak, penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut berfungsi penuh, terintegrasi dengan baik dengan Pi, dan menawarkan pengalaman pengguna yang baik. Atasi masalah yang ada seperti bug atau fitur yang tidak lengkap sesegera mungkin. Penyempurnaan proaktif ini sangat penting karena aplikasi mainnet Pi tersedia bagi jutaan pioner di seluruh dunia bersamaan dengan peluncuran Open Network mendatang pada kuartal 1 2025. Selain itu, meningkatkan aplikasi bukan hanya tentang meningkatkan aplikasi individual, tetapi juga tentang memperkuat seluruh ekosistem Pi sebelum dan sesudah peluncuran Open Network. Dengan menyempurnakan aplikasi Anda sekarang, Anda akan berkontribusi dan menjadi bagian dari ekosistem tangguh yang siap menawarkan utilitas signifikan bagi para pelopor di seluruh dunia. Oke, jika aplikasi Pi Anda siap diakses melalui antarmuka ekosistem mainnet DP Browser, Anda dapat mengajukan melalui akun Anda melalui portal pengembang Pi ya. Terus jika Anda tertarik mengembangkan aplikasi Pi baru, klik di sini untuk mempelajari caranya. Kedepannya nantikan integrasi aplikasi mainnet yang terus berlanjut dan kembangkan ekosistem Pi. Oke, selesai ya. Kita akan masuk ke apa itu di sini ya, ekosistem interface. Jadi Mang Adun tadi sempat masuk ke sini tuh kok di map Opay ternyata ada mungkin sedikit perbaikan atau apa entah ya, yang sebelumnya itu sudah checklist berwarna ungu ya. Nih aplikasinya banyak ya, kita bisa lihat. Oke, tapi tetap berhati-hati kata Picor Team, seperti itu. 20 tuh ini ya, karena dibalik lagi ke sebelah sini ya, ini aja udah tuh. Ini yang sebagai contohnya nih, bisa dilihat ya. Terus di sini ya, ini kan yang mainnet nih, yang testnetnya masih banyak banget ya di sini. Oke, tuh sampai berapa ini, 50. Banyak lah ya. Oke, kita akan melihat di testnet udah ya tadi ya. Oke, di sini tuh kita tuk nomor 2, terus di sini nomor 3, banyak pokoknya ya. Tuh lihat-lihat aja dulu.
Oh, testnet ini bahkan testnet juga belum. Aduh. Ya. Oh, enggak. Ini nih yang testnetnya berwarna abu-abu itu udah masuk di mainnet ya. Gitu loh. Oke, karena di sini kan tadi. Nah, oke ya. Ini yang mainnet. Nah, di sini. Nah, masuk sini berarti ya. Terus komersi. Terus di sini komersi udah, games, NFT, sosial, education, health, travel, dan utilitas. Di sini kita bisa lihat yang Mengadun maksudkan dengan mana ya? Map Opai. What is this? Map Opai ngumpet ya. Di sini bisa pioner lihat ya, kemarin kan Map Opai itu sudah verifikasi checklist berwarna ungu ya, tapi sekarang berubah lagi, ada tanda serunya. Mungkin itu lagi sedang ada perbaikan, karena di bawahnya itu tidak ada lagi sudah bacaan this is not a peanut aplikasi ya, seperti itu. Oke. Jadi Mengadun rasa cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan untuk biasa ya, masuk ke sesi Lestari, balas komentar dari, baca komentar dari ya. Kita yang udah komentar sudah masuk ada siapa saja di sini, lihat semua ya. Oke, di sini yang pertama Odoy Sky hadir yai. Oke, Pak Odoy, thank you. Terus Mbak Eni, salah semua, yang benar itu kuartal 2 bulan Juni. Kuartal 2 bulan Juni. Tapi Mengadun gak lihat Pikor tim ngomong kayak gitu. Terus di sini ada user Liana. Saya senang melihat konten-konten Mengadun jelas dan padat. Oke, terima kasih Mbak Liana ya. Terus Pak Wahyu Andini juga masih rencana, coba lihat di X, sudah Mengadun udah bolak-balik ya itu. Terus di sini Pak Didin Muhyiddin, bagaimana Mengadun udah lulus QWC, sekarang tentatif QWC-nya, terus bagaimana untuk menyelesaikannya biar hijau lagi? Ya itu udah sering Mengadun sampaikan ya, kalau kata moderator itu ya harus melakukan verifikasi wajah sebanyak 5 kali, bagus lebih gitu kan. Nah itu hanya QWC yang tentatif. Kalau misalkan ingin hijau kembali ya harus melakukan verifikasi wajah ya, karena Mengadun juga sudah melakukannya dan kembali hijau gitu loh. Dan kabarnya ada juga yang soal sudah diperbarui di soal perbarui sandi kalau tidak salah ya. Itu beberapa pioner juga melaporkan kepada Mengadun, itu barangkali ada yang ingin perbarui sandi. Dan perlu diingat, perbarui sandi atau perbarui email itu bukan berarti ganti sandi atau ganti email ya, hanya dipastikan itu untuk melihat ya sandi kita aktif, email kita aktif ya, seperti yang pernah Pak Edi Purnomo lakukan waktu itu ya. Oke, jelas ya, jangan sampai diganti ya, kecuali kalau yang udah lupa ya itu bingung Mengadunnya karena di tangan sendiri seperti itu ya. Oke, di sini udah ada postingan yang kemarin soal direct hire ya. Ya udah di bulan Maret aja biar matang dan siap. Jadi momen bersejarah buat saya, 1 hari setelah ulang tahun saya guys. Asik. Anggap aja ini kado buat saya untuk merubah hidup. Amin Pak Jire, thank you. Terus di sini ada siapa ya? Ada Pak Bagus TV. Mengadun izin bertanya, kenapa akun saya dijeda karena status QWC tentatif? Apakah gara-gara belum verifikasi nomor telepon? Oke, jadi menurut Mengadun ya, kalau untuk soal penghitung waktu mundurnya ya, yang penghitung waktu mundur itu yang ada di daftar periksa mainnet ya, Mengadun kan nggak pernah menerima itu. Dan bahkan verifikasi nomor telepon Mengadun juga sampai sekarang itu belum. Jadi menurut Mengadun itu tidak ada hubungannya dengan verifikasi nomor ya. Itu adalah sistem di sana yang menjeda, dan hanya sistem yang bisa menjedanya. Karena apa? Karena itu menurut informasi yang sering Mengadun dapatkan itu sedang ditinjau QWC-nya ya, terus dilakukan pemeriksaan tambahan.
Seperti itu ya Pak Bagus TV, terima kasih. Terus di sini ada Mbak Mia. Apa kabar Bang? Lama tidak komen. Maklum lagi sibuk. Semua pioner Pro sehat selalu, amin. Terima kasih ya Mbak Mia. Juga ya sibuk ya, bagus ya daripada tidak punya kesibukan. Semoga Mbak Mia juga sehat selalu ya sekeluarga. Terus di sini ada atas nama Subalirn ya. Betul ya, Subalirn. Peluncuran OpenMainnet Pi Network diperkirakan akan terjadi pada triwulan pertama kuartal 1 tahun 2025. Tim inti Pi Network sedang mempersiapkan beberapa hal seperti menyelesaikan proses Know Your Customer atau KYC dan memperkuat infrastruktur jaringan untuk mendukung transisi ini. Saat ini Pi Network telah mencapai 18 juta pengguna yang telah diverifikasi melalui KYC dan 8 juta pengguna yang telah bermigrasi ke mainnet. Tim inti berharap dapat melampaui target 10 juta migrasi pada Januari atau Februari 2025 kuartal 1, kuartal 2 ya. Tetap maksudnya kuartal 1 itu 2025 apa itu? Ini mah seperti kopas sih, jadi bingung. Tetap semangat, tinggal ngitung bulan ke depan. Oke, terima kasih ya buat Pak Subalin tambahan informasinya ya. Terus di sini ada siapa, Pak Sulistyo Prasojo ya. Kita lihat baca selengkapnya. Panjang juga ini. Konten mengadun ini saya amati lebih kurang sejak 6 bulan yang lalu, dan saya bisa simpulkan adalah satu konten yang benar-benar mampu mengedukasi para pioner dengan benar dan tepat. Waduh, ya mudah-mudahan ya, karena Mengadun sangat berhati-hati, selalu selektif, selalu dalam menginformasikan ya apapun itu dibanding puluhan konten di luaran sana. Puluhan konten itu banyak banget ya. Waduh. ya dibanding puluhan konten di luaran sana yang banyak ngawurnya alias semaunya sendiri dan tidak berdasar. Selain selalu bersumber pada berita dari core team, pengambilan info dari media lain juga sangat selektif sumbernya dan sesuai juga dengan apa yang digariskan oleh core team, sehingga berita atau infonya selama yang saya tahu tidak melenceng aplikasi buat Mengadun. Waduh, ini terima kasih loh ya buat Pak Sulistyo Prasojo ya. Ini artikel di atas yang diambil dan presentasikan menurut saya sangat benar dan tepat dalam menginterpretasi announcement core team tanggal 20 Desember yang lalu. Tetap semangat. Oke. Jadi 20 Desember yang lalu itu core team memang sempat bilang ya, Dr. Niklas Kokalis ya, memang OpenMainnet Network itu kuartal 1 berulang kali core team ngomong kayak gitu ya. Oke, jadi ini sekali lagi mau ucapkan terima kasih ya. Karena apa? Karena pioner perlu tahu mungkin kenapa Mengadun sampai bisa selektif itu ya, seselektif itu dalam informasi network, tidak sembarangan, tidak ngawur, tidak asal-asalan. Di sini Mengadun tuh ya, bagi yang belum tahu gitu kan, bisa pioner lihat sini ya di info ya di sini. Nah, di deskripsi YouTube Mengadun tuh, channel YouTube ini sudah didedikasikan khusus untuk Pi Network karena sudah lulus monetisasi YouTube sebagai tanda terima kasih kepada semua pioner. Oke, jadi ya karena sudah didedikasikan kepada Pi Network ya, seperti itu Mengadun. Karena apa? Karena Mengadun tuh dulunya ngontennya tuh sembarang apa aja, tapi nggak naik-naik ya waktu belajar awal. Akhirnya dikabarkan Pi Network itu, Mengadun ikut Pi Network juga, akhirnya ngonten Pi Network naik terus. Wah, ini kayaknya pioner tertarik gitu kan dengan informasi-informasi Pi Network seperti itu ya. Akhirnya Mengadun punya ucapan kalau sampai ya itu lulus monetisasi gitu kan, apalagi sampai gajian ya udah ya Mengadun dedikasikan untuk konten Pi Network ya, seperti itu kepada Pi Network. Jadi antara Mengadun dan Pi Network itu udah nggak ada apalagi nggak ada batasan lagi ya. Mengadun Pi Network yaitu seolah-olah satu gitu. Karena kalau misalkan Mengadun ingin membagikan konten selain konten Pi Network, itu juga nggak enak sama pioner ya, harus ada obrol-obrolan dulu gitu. Misalkan pioner bahas dong kehidupan sehari-hari Mengadun misalkan, atau Mengadun punya cerita apa sih sehari-hari, mau dong gitu. Itu baru gitu. Kalau misalkan nggak ada ya itu buat apa ya, ini kan
dedikasinya untuk Penetruk. Terima kasih buat Pak Sulistyo Prasojo ya. Sekali lagi izin untuk menyematkan komentar ini supaya di mana ya sembunyikan pengguna dari channel Malha itu. Coba sebentar di sini apa ya. Nah oke, sematkan ya, izin supaya lebih banyak pioners yang teredukasi ya dengan konten-konten mengadun di sini. Oke, tadi sampai mana kita? Sampai sini ya. Sekarang di sini ada Myronal ya, atas nama akun Myronal. Di sini 2 bulan yang lalu dapat info kalau open mat terjadi akhir Maret, rahasia. Jangan dirahasiain dong Pak Ronald ya, kasih tahu kita. Jadi Desember kemarin bilang open mainnet, enggak gua tanggapi. Nah sekarang ada yang bilang Januari sambodo teuing. Itu yang bilang Januari bukan Mengadun ya. Mungkin pioner yang udah stay di channel Mengadun tahu, udah Mengadun upload bahkan itu videonya ya. Terima kasih buat atas nama akun Myronal ya, boleh dong bocorannya. Oke, di situ Pak Opa Axel hadir, tetap berdoa semoga aja open mainnet Mengadun open mainnet di kuartal 1 2025 dan tidak ada lagi penundaan. Masalah nilai koin Pi, anggap aja 1 Pi 100 juta juga sudah bersyukur banget, bisa lunasi hutang, rumah juga bisa usaha kecil-kecilan dan menjadi berkat buat orang banyak. Intinya real open mainnet di kuartal 1 2025 tetap semangat pioner. Oke, thank you ya. Ya, terkait dengan nilai Pi, disclaimer Mengadun juga tidak tahu ya, karena ini masih dirahasiakan oleh Picor Team dan hanya Picor Team yang berhak untuk mengumumkan secara resmi. Tapi kalau merujuk ya kepada apa yang disampaikan oleh Core Team, yaitu Pi bagaimana pioner menilainya, ya kita tahu di blockchain sudah 80% lebih itu nilai GCP 314159. Jadi kalau misalkan GCP berubah, wow, itu akan sangat mengerikan ya. Kecewa besar-besaran itu komunitas GCP ya. Bagaimana ini, kami sudah berkontribusi, sudah berkorban banyak dengan nilai GCP 314159, jadinya kok malah 1 Pi 100 juta. Kita lihat nanti itu intinya ya. Oke, di sini ada atas nama akun Sarkona ya, Ibu ya biasanya atau Mbak Sarkona. Kuartal pertama pasti Core Team keluarkan jurus drama mundur lagi Mengadun. Waduh, kita lihat ya, viralkan kuartal 2 bulan Juni. Oke ya, kita lihat nanti ya Mbak Eni di situ. Terus di sini ada Pak Abdurrahman. Kalau menunggu itu memang terasa lama, tapi kalau kita nikmatin prosesnya, waktu tidak akan terasa lama. Ya betul banget ya Pak Abdurrahman. Mengadun juga karena gini ya, sempat Mengadun buatkan videonya itu kalau misalkan sudah open mainnet gitu atau open network ya, nanti kita kangen gitu loh ke masa-masa ya, masa-masa seperti sekarang ini ya. Jadi tidak apa-apa ya, ini proses-prosesnya kita nikmati saja. Di sini terus ada Papasitopas, sepertinya aplikasi Pi yang ada belum sampai 100 yang belum terverifikasi. Apa karena ini open jaringan bisa tertunda lagi ya? Maksudnya seperti ini ya, itu Picor Team sedang mempersiapkan ya, itu loh. Jadi sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan ya tercapai targetnya, karena kemarin Picor Team menginformasikan kan 80, tinggal 20 lagi itu ya buat Pak Pasitopas. Terus di sini ada Pak Rido hadir selalu Mengadun, tetap semangat dan maju terus pokoknya. Oke, terima kasih Pak Rido, semangat juga. Terus ada Aki-Aki Caludi, liar kuring mah Mengadun, liar kunaon Aki, aduh jangan liar nginum bodrek kelas atik. Di sini ada Pak Rusgi hadir nyimak Mengadun. Oke, terus Mbak Endang juga, saya gak bisa verifikasi nomor telepon Min, diulang berkali-kali gak bisa, jadi cuman Facebook dan email saja. Sama Mengadun juga ya, itu apalagi kartu Indosatnya mau gimana lagi Mendang ya gitu. Di sini terus Pak Riandri, tidak usah verifikasi nomor telepon, yang penting udah KYC dan migrasi. Ya betul ya. Terus di sini siap. Ya, karena gimana ya? Karena kita kan dikasih pilihan. Kalau misalkan bisa mah tidak apa-apa, Mengadun juga verifikasi nomor telepon ya. Karena nggak bisa, pernah nyoba 2 kali dulu ya.
Tuh. Oke, Batam hadir, semangat ya, siap Bapak jalan-jalan. Oke, Pak Marzuki Ibrahim, santai aja bos, love you too ya. Bandang, oke. Terus di sini ada Pak Arya aja. Sama dengan analisa saya kemarin, saya karena ada kata-kata seseorang mungkin ya, maksudnya bisa jadi di bulan Januari, yang pasti nggak sampai bulan Maret. Kalau toh sampai bulan Maret itu di luar planning ya. Coba baca sampai detail lagi, ada kata-kata lagi apa tuh, untuk open mind tidak mempengaruhi ya, betul ya, sedang jalan bermigrasi, artinya walaupun migrasi masih berjalan, jika saatnya open mind tidak akan menghalangi migrasi, makanya bisa jadi tanggal 1 Januari. Itu analisa saya pribadi ya, kalau sesegera mungkin kita lihat saja ya. Oke, cuman itu bukan dari Pikor Team, disclaimer ya, karena Pikor Team tidak menyebutkan tanggal, dan seperti di video sebelumnya Mang Adun kasih ya, itu judul Pikor Team hanya baru ngasih kode di bulannya saja, belum tanggalnya, itu perlu diingat ya. Terus di sini ada Mbak Hena Singa ya. Betul itu Bang, penting target terpenuhi, yang belum migrasi nanti akan menyusul selama masa tenggang masih. Terus di sini balas-balasan lagi. Betul, dan minggu terakhir migrasi sangat cepat, bisa 200.000, dan sekarang sudah mendapatkan kurang lebih 1 juta. Aha, tinggal sedikit lagi untuk mendapat 10 juta. Migrasi analisa saya di bulan Januari, entah tanggal berapa. Nah, itu berubah lagi. Nanti tanggal 1 ya, bagus ya, karena memang belum Pikor Team umumkan tanggalnya. Bulan Maret diambil paling lama ya, itulah ya, paling kayaknya nggak mungkin sampai bulan Maret. Itu sepemikiran. Oke, Andi Pai, benar-benar maksudnya Anda apa ya, sesuai janjinya harusnya kayak gitu. Siapa tuh? Maksudnya nggak tahu ya, Andi Pai. Oke, jadi kita lanjutkan di komentar berikutnya. Pak Heru Sulandono, halo ya. Di sini sepertinya 14 Maret Mang, cuma aku lupa kata sandi. Apa masalah Mang? Makasih. Untuk saat ini tidak jadi masalah ya, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya Pikor Team menyediakan opsi untuk ganti sandi, sama seperti kayak di Facebook ada opsi untuk ganti sandi ya. Terus Pak Tutok Yono, kalau lupa Prasa Sandi mah alamat cloud akun mah. bukan Prasa Sandi, itu sandi ya, kita harus bisa membedakan kata sandi dan prasa sandi ya. Jadi kalau prasa sandi itu pokoknya yang dimaksud dengan atau identik hubungannya dengan P-wallet, dompet Pi, seperti itu. Tapi kalau kata sandi itu bisa diartikan sebagai kata sandi akun Pi Network ya. Terus di sini ada Pak Panca, kalau belum migrasi bisa ganti dompet Bang, belum migrasi ya. Kalau sudah migrasi juga kok gak tidak apa-apa ya. Ya cuman itu harus direlakan koinnya ya. Dan yang belum migrasi terus ganti dompet, itu nanti migrasinya otomatis masuk ke dompet baru. Begitu informasi yang mau dapatkan dari moderator ya. Terima kasih yang sudah menambahkan informasi. Terus di sini ada siapa lagi? Atas nama Mas Chan 0000 ya. Bang, sama dengan saya kemarin ganti prasa karena lupa. Oke. Koin Pi saya terkirim di dompet nomor 9. Pas saya cek ternyata beda dengan dompet. Waduh, ini nih ya, beda yang sudah ditandatanganinya Bang. Saya ubah dompet seperti nomor 9 gimana Bang? Soalnya koin Pi-nya terkirim di dompet nomor 9. Terima kasih. Ya itu ya, ini barusan dibahas. Jadi kalau misalkan beda nomor 3 dengan nomor 9, itu sudah dikhawatirkan gitu loh. Itu sudah masuk ada yang menyusupi atau kena hacker atau bisa kena penipu, kena curi ya. Jadi dirubah itu alamat dompetnya, antara nomor 3 dengan nomor 9 beda. Ya satu-satunya solusi itu harus ganti dompet ya gitu, dan menandatangani ulang. Nah itu ya, bahwasanya benar kepemilikan ini adalah punya kita. Waduh, ini udah sering ya, makanya tetap update informasi pioner ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kecolongan juga ya. Oke, di sini ada Pak Raden Sitorus ya, ini yang kemarin ya, sudah ya. Ya udah ya, ini kan karena yang udah dan sudah semua ya komentarnya Mang Adun baca.
Terima kasih buat semua pioners yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Sama-sama kita saling mengedukasi sesama pioners ya, yang butuh bantuan, butuh jawaban, butuh bimbingan seperti itu. Juga terima kasih ya buat yang udah like, comment, subscribe ya. Juga yang sudah membagikan. Oke, terima kasih juga ya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Sehat selalu pokoknya ya. Sekarang udah masuk musim hujan di Karawang khususnya seperti itu ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan lancar rezeki dalam aktivitasnya juga sehari-harinya, dan berkah dalam setiap urusannya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.